Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa dan selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Nah, kali ini muatan tematik kita masuk dalam muatan IPA, yaitu membandingkan masa anak-anak dan remaja. Seiring proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, organ-organ tubuh kita semakin matang dan berfungsi secara baik. Ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang, dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas mulai tampak. Perubahan fisik dan perilaku merupakan hal yang wajar pada masa pubertas. Saat masa anak-anak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum aktif. Sedangkan memasuki masa remaja, hormon tersebut mulai aktif. Aktifnya hormon terkait reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, remaja laki-laki biasanya mulai tumbuh kumis, mulai tumbuh jakun, gitu ya, suaranya semakin berat. Nah, selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara masa anak-anak dengan masa remaja. Dalam lingkungan sosial, remaja biasanya suka menjalin persahabatan dibandingkan anak-anak. Memasuki masa remaja, ingin tahu kita juga semakin besar. Nah, perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan remaja sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan dan pergaulan. Kayak kita harus menjaga pergaulan kita, ya. Yuk, perhatikan ada tabel perbandingan ciri-ciri masa anak-anak dan remaja. Kita lihat ya. Pada laki-laki, pada masa anak-anak, yang pertama, suara nyaring, belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan di sekitar alat kelamin, keringat belum banyak. Tapi setelah masa remaja, suara menjadi lebih berat, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, keringat semakin banyak, dan tumbuh jerawat. Juga mimpi basah ya kalau pada pada remaja laki-laki. Nah, kalau pada perempuan, suara nyaring, pinggul belum melebar, payudara belum membesar, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, keringat belum banyak. Tapi setelah masa remaja, suara menjadi lebih nyaring, pinggul melebar, payudara membesar, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, keringat semakin banyak, dan tumbuh jerawat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4, yaitu perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Pubertas merupakan masa mulai aktifnya hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Masa pubertas terjadi pada rentang usia 10 sampai 19 tahun. Pada masa pubertas, perubahan fisik terjadi pada laki-laki dan perempuan. Perubahan fisik adalah hal yang wajar terjadi karena merupakan sebuah tahapan perkembangan manusia. Perbedaan ciri fisik terjadi karena terdapat perbedaan pada hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Nah, kita lihat ciri fisik yang mulai tampak pada remaja laki-laki seperti jakun mulai tumbuh, biasanya kumis mulai tumbuh, dan suara lebih berat. Perubahan ciri fisik tersebut tidak terjadi pada perempuan ya. Jadi beda ya antara laki-laki dan perempuan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran 5, perilaku sifat remaja pada masa pubertas.
Perubahan perilaku dan sifat terjadi pada remaja yang mengalami pubertas. Remaja cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. Saat menghadapi masalah, tenangkan diri terlebih dahulu dan sebaiknya ceritakan masalahmu kepada orang tua. Nah, peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas. Faktor pergaulan dapat mempengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas. Makanya kalian jaga pergaulan kalian dan lingkungan kalian. Ya, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Jangan sekali-kali ikut-ikutan pergaulan bebas. Sebaiknya pilihlah teman yang baik dan dapat saling mendukung dalam hal positif. Sebagai contoh nih, jika kamu memiliki minat dalam kegiatan tilawah Quran, bertukar pikirlah dengan teman-temanmu dan saling mendukung. Dengan demikian, kita jadi lebih termotivasi untuk menguasai keahlian sesuai minat kita. Yuk, kita perhatikan lagi persiapan yang perlu kita lakukan saat menghadapi masa pubertas. Yang pertama, memilih teman yang baik ya. Kita harus memilih teman yang baik. Teman yang baik akan mengajak kita melakukan berbagai kegiatan yang positif. Yang kedua, memilih tontonan yang mendidik. Tontonan di televisi sangat beragam. Kita pilih tontonan yang mendidik sehingga kita bisa mendapatkan ilmu. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh. Masa pubertas menyebabkan tubuh banyak mengeluarkan keringat. Kita bisa menjaga kebersihan tubuh dengan mandi secara teratur. Kita cuci wajah dengan teratur agar terhindar dari jerawat. Meminta nasihat orang tua. Pada masa pubertas sering muncul banyak masalah. Kita bisa meminta nasihat orang tua agar masalah cepat selesai. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Pergaulan pada masa pubertas terkadang membawa dampak buruk. Selain harus mencari teman yang baik, kita bisa mencegah perbuatan buruk dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mencari informasi tentang masa pubertas. Agar tidak salah pemahaman, sebaiknya kita mencari tahu informasi tentang masa pubertas. Kita bisa bertanya kepada orang tua atau guru. Kita juga bisa membaca buku atau mencari informasi di internet. Tetap didampingi oleh orang tua ya, yang pastinya ya. Baik, anak-anak hebat sekalian. Selesai materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap mematuhi protokol 3M agar pandemi cepat teratasi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.